Karena memang tidak bisa dianggap remeh juga ini penggumpalan darah ini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat lahir batin teman-teman ya. Dan yang masih berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasanya. Hari ini saya akan share mengenai resep pengentalan darah teman-teman ya. Jadi banyak juga orang yang mengalami pengentalan atau penggumpalan darah, di mana itu bisa menyebabkan penyakit stroke ya teman-teman ya. Kalau kita ada terjadi gumpalan darah. Nah, ini bisa macam-macam faktor penyebabnya ya. Bisa pertama karena faktor keturunan, kemudian bisa juga karena obat-obatan tertentu seperti hormonal gitu ya, pil KB kayak gitu-gitu tuh bisa menyebabkan penggumpalan darah juga. Kemudian juga bisa juga karena gumpalan kolesterol, terus juga karena kegemukan, terus kurang olahraga, kemudian juga mungkin mengalami cedera. Nah, jadi kali ini saya akan share bagaimana KHT Mandiri mengatasi hal-hal tersebut gitu ya, karena memang tidak bisa dianggap remeh juga ini penggumpalan darah ini gitu ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga supaya kita jangan sampai terkena penggumpalan darah ya, atau pengentalan darah ya teman-teman ya. Oke, kuncinya adalah terkait dengan darah. Yang harus kita perhatikan adalah satu, organ jantung udah pasti. Kenapa? Karena dia fungsinya sebagai yang memompa darah ya teman-teman ya. Kemudian adalah organ liver. Kenapa? Karena memastikan dia aliran darahnya lancar ya kan. Nah, juga kita harus pastikan ini orang-orang yang terjadi penggumpalan juga masalah karena kolesterol gitu ya. Karena kolesterol ataupun karena obesity. Nah, itu terkait dengan apa? Dalam KHT itu terkait dengan organnya spleen, organnya limpa teman-teman ya. Nah, organ spleen atau limpa ini itu juga yang harus kita treatment supaya itu menjadi lebih baik fungsinya, dan diharapkan nanti penggumpalan darah tadi itu juga membantu menjadi berkurang lebih baik, maksudnya menjadi lebih baik gitu ya. Session ini saya akan kasih khusus gambarnya, ya teman-teman bisa screenshot langsung titik-titiknya supaya lebih jelas ya, apa-apa saja titik-titik yang harus kita tempelkan ya. Nah, oke, jadi titiknya apa aja teman-teman ya. Ini saya pakai pulpen ya supaya teman-teman bisa ngelihat langsung lebih mudah. Jadi seperti biasa ini A8 itu bagian kita punya navel pusar ya. Lalu A12 stomak kita teman-teman ya, lambung kita, perut kita. Nah, ini teman-teman karena pakai palet kan eating space. Jadi cukup di sini perwakilan A1, A3, A6 ya, ini A8. Habis itu ini bagian jantung ya teman-teman ya. Ini perikardium selaputnya. Lalu di sini adalah L8. Ini sebenarnya bagian daripada pembuluh darah kita atau nadi kita ya. Terus ini adalah A30. Nah, kemudian ini yang terkait dengan darah itu adalah titik jantung. Jantung ada di sini, platnya paling bagus adalah G13, tapi kita tambahkan lagi G7 supaya semakin maknyus gitu ya. Berikutnya adalah jangan lupa spleen kita ya teman-teman, ini spleennya ditambahkan sama stomaknya ya. Ini meridiannya stomak yang bagus adalah E38, meridiannya si spleen yang bagus adalah F5 teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan juga titik apa lagi? Jangan lupa I2 ya, udah pasti. Lalu kita tambahkan juga tadi tuh titik liver ya, N1 ya teman-teman ya. N yang bagus itu ada N1. Kemudian ini tadi titik meridiannya jantung. Lalu jangan lupa karena kita itu supaya imun kita selalu selalu fit gitu ya. Teman-teman jangan lupa tambahkan titik kita yang paling bagus J7 sama L6 ya. Itu bagus sekali untuk membuaskan tenaga kita ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tambahkan backsup pointnya stomak, boleh-boleh aja ya. Adalah I17 ya, back to backnya ya teman-teman ya, seperti itu ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi inilah organ-organ yang sebaiknya kita treat teman-teman ya, terkait dengan kita punya masalah pengentalan darah tadi itu. Oke teman-teman, setelah itu teman-teman bisa langsung tempelkan paletnya ya. Ini dia paletnya seperti biasa ya, kita pakai yang silver karena ini kan fungsinya tidak hanya sebagai sedation, tapi kita mau pakai sebagai netral ya. Jadi teman-teman tinggal tempelkan di titik-titik yang sudah tadi ditandain itu ya teman-teman. Ini juga mungkin untuk teman-teman yang belum belajar KHT, mungkin dikasih
tanda dulu boleh, habis itu baru ditempel gitu ya, supaya tidak biar pas posisinya gitu ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman tempel. Nah ini kita bisa pakai selama 24 jam, atau kalau misalkan kalau mau awet, begitu mau wudhu ataupun mau sholat atau mau mandi gitu dicopot dulu supaya nggak kena air. Tapi kalaupun lama-lama kan dia buka tutup, lama-lama lemnya nggak terlalu kuat ya. Jadi teman-teman bisa beli plester warna putih, dibeli aja di apotek gitu ya. Nanti tinggal ditempel ya. Jadi ini reusable teman-teman ya, bisa dipakai berkali-kali masalahnya. Jadi kalau teman-teman udah sembuh, jangan main dibuang, disimpan lagi ke tempatnya. Ini tempatnya yang warna hijau ini misalnya ya, dia tempel lagi di situ. Jadi untuk nanti sakit apa lagi, yang lain-lain lagi bisa dipakai lagi. Nah kalau misalkan mau lihat misalkan resep apa yang teman-teman punya keluhan yang lain, bisa cek di YouTube channel saya yang lain ya, atau bisa juga komen di YouTube saya, nanti bisa saya bantu titik-titiknya apa. Free teman-teman ya, saya nggak kenain cas kok, tenang aja. Jadi kalau beli palet bisa saya kasih resepnya sekalian, hanya paletnya aja yang beli, itu pun juga murah ya sebenarnya karena ini import. Oke teman-teman, saya rasa itu aja. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Silakan kalau bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa tulis di komen di bawah ini ya. Terus misalkan minta request resep apa lagi, silakan juga tulis di komen situ. Nanti insya Allah saya bantu buatkan videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.